Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya membukanya terlebih dahulu. Sebelumnya, tahu nggak sih kalian bahwa jejak digital seorang ASN adalah cerminan dari wibawa instansi dan negara. Di ruang digital yang serba cepat ini, jempol kita punya kekuatan luar biasa untuk membangun kepercayaan publik, atau malah menghancurkannya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, wajib bagi kita ASN memahami etika dan budaya digital bukan lagi sekedar pelengkap kompetensi, melainkan kewajiban dasar moral kita bersama. Saya, Nadia Kufita Raihan, bersama rekan kelompok saya, Iputu Premananda, Iketut Widyarta, Sandi Marcelino Albaru, dan Christian Luki Prasetyo, kami dari kelompok 3, kelompok kecil 1, akan mempresentasikan literasi digital, etika, budaya, dan peran ASN. Dasar pemahaman. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara kritis serta bertanggung jawab di lingkungan digital. Kemudian ada 3 aspek utama dalam literasi digital. Yang pertama yaitu keterampilan teknis, yaitu kemampuan menggunakan perangkat dan berbagai platform digital secara efektif, yaitu untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Yang kedua, berpikir kritis, yaitu kemampuan menilai kredibilitas dan keandalan informasi, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hoax, disinformasi, maupun konten yang menyesatkan. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab sosial, yaitu kesadaran untuk berperilaku positif, menghormati orang lain, serta berkontribusi menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat. Selanjutnya masuk ke digital etik atau etika digital adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi di ruang digital secara jujur, aman, dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu privasi dan keamanan. Melindungi data pribadi dan menghormati privasi orang lain di dunia digital. Selanjutnya, kejujuran informasi. Tidak menyebarkan hoax, konten provokatif, atau informasi yang belum terverifikasi. Kemudian, sopan santun digital. Berinteraksi dengan bahasa yang santun dan menghargai perbedaan pendapat. Digital culture. Budaya digital mencakup nilai, norma, kebiasaan, dan pola perilaku yang berkembang di masyarakat akibat pengaruh teknologi digital. Budaya ini membentuk cara kita berkomunikasi, bekerja, dan bersosialisasi. Kolaborasi tanpa batas. Ruang kerja digital memungkinkan kerja tim lintas wilayah dan waktu. Keterbukaan informasi. Akses terhadap informasi yang cepat mendorong transparansi dan inovasi. Identitas digital. Setiap individu membangun jejak dan reputasi digital yang berdampak nyata. Keterkaitan etika dan budaya digital. Etika dan budaya digital saling memperkuat dan menciptakan lingkungan digital yang sehat, produktif, dan beradab. Tanpa etika, budaya digital akan liar. Tanpa budaya, etika hanya wacana. Ketika etika dan budaya digital berjalan beriringan, tercipta ekosistem digital yang aman, inklusif, dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. ASN sebagai agen perubahan digital. Teladan digital, ASN harus menjadi contoh dalam penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, edukator publik memfasilitasi literasi digital masyarakat melalui program pelatihan dan sosialisasi. Selanjutnya, inovator pelayanan mengutamakan teknologi untuk mengaitkan kualitas pelayanan publik secara efisien. Dan yang terakhir, penjaga data menjaga keamanan dan kerahasiaan data warga negara dalam sistem digital pemerintah. Tantangan dan peluang literasi digital bagi ASN. Tantangan: kesenjangan kemampuan digital antar generasi ASN, ancaman keamanan cyber dan kebocoran data, penyebaran hoax dan disinformasi yang masif, dan resistensi terhadap perubahan sistem kerja digital. Untuk bagian peluang, transformasi pelayanan publik berbasis e-government, peningkatan efisiensi dan transparansi birokrasi, akses terhadap pelatihan digital yang semakin luas, dan yang terakhir kolaborasi lintas instansi melalui platform digital. Implementasi berhasil di pemerintahan. Jadi ada beberapa instansi pemerintah yang telah membuktikan bahwa literasi digital yang kuat menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Berikut ada 3 contoh implementasi yang berhasil di pemerintahan. Yang pertama dari Kemendikbudristek, di mana ini adalah platform merdeka mengajar memberdayakan jutaan guru dengan konten digital berkualitas. Yaitu yang kedua, pelayanan Satu Sehat, di mana ini adalah integrasi data kesehatan nasional yang meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan medis. Yang terakhir, ada SPBE Nasional. Ini adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menyederhanakan birokrasi dan memangkas pungli. Lalu kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Untuk menuju ASN yang cerdas berdigital, membutuhkan komitmen kolektif dalam membangun etika, budaya, dan kompetensi digital secara berkelanjutan. Untuk rekomendasinya yang pertama adalah dengan meningkatkan kompetensi digital dengan cara ikuti pelatihan literasi digital secara rutin dan terstruktur. Yang kedua, menjadi teladan etika digital dengan menerapkan prinsip kejujuran, privasi, dan sopan santun di ruang digital. Yang ketiga, mendorong budaya kolaborasi dengan cara memanfaatkan platform digital untuk inovasi pelayanan publik. Dan yang terakhir, dengan melindungi data dan keamanan dengan cara memprioritaskan keamanan informasi sebagai tanggung jawab utama ASN. Baik, sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, mari kita ingat bahwa literasi digital bagi seorang ASN bukan hanya soal kemahiran mengoperasikan gawai atau sistem aplikasi. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana kita menjaga etika, merawat budaya bangsa, dan mempertahankan netralitas serta mengedepankan integritas dalam setiap interaksi dalam dunia digital. Sebagai penutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan.